Selamat pagi, welcome back to my channel Parayana MPD. Halo pembelajar semua, masih semangat kan belajar di rumahnya? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang puisi. Jika minggu lalu kita belajar tentang bagaimana mengidentifikasi suasana, tema, dan makna pada sebuah puisi, hari ini kita akan belajar menganalisis unsur pembangun pada puisi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai akhir. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dulu. Terima kasih. Pembelajar semua, materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu mengenai bagaimana menganalisis unsur pembangun puisi. Unsur puisi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama tipografi atau perwajahan puisi, yang kedua diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif atau majas, dan yang terakhir verifikasi, yaitu rima, irama, dan metrum. Sedangkan struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama tema atau makna, yang kedua rasa, kemudian nada, dan yang terakhir amanat atau tujuan. Yang pertama, struktur fisik puisi. Mari kita simak dan dengarkan penjelasan berikut ini. Struktur fisik yang pertama dalam sebuah puisi yaitu tipografi atau tata wajah. Tipografi diartikan sebagai tatanan larik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Struktur fisik yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Struktur fisik puisi yang ketiga yaitu imaji. Imaji yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh atau juga disebut imaji taktil. Struktur fisik yang berikutnya, yang keempat, kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Struktur fisik yang berikutnya, yang kelima, yaitu bahasa figuratif. Bahasa figuratif yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif disebut juga dengan majas. Struktur fisik puisi yang selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi. Sedangkan ritme, bisa disebut juga ritme, adalah irama. Adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang atau pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Selanjutnya metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris. Pergantian naik turun suara secara teratur dengan pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis. Selanjutnya, yang kedua, struktur batin puisi. Mari kita simak dan dengarkan penjelasan berikut.
Struktur batin puisi yang pertama yaitu tema, makna, atau sans. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah atau mengarang sajak, dan sebagainya. Media puisi adalah bahasa, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Struktur batin yang kedua yaitu rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman, sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Struktur batin yang selanjutnya yaitu nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dengan nada sombong, menganggap bodoh, menganggap rendah pembaca, dan lain-lain. Struktur batin yang selanjutnya, yang keempat, yaitu amanat, tujuan, atau intention. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar, sadar ataupun tidak. Ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. Berikutnya inilah bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan menganalisis sebuah puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Berikut ini adalah contoh analisis puisi berupa struktur fisik dan struktur batinnya. Semoga bisa membantu pembelajar semua dalam memahami materi hari ini. Pembelajar semua, silahkan dicermati, dibaca puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Chairil Anwar 1943. Pembelajar semua, mari kita analisis strukturnya. Mari kita mulai dengan menganalisis struktur fisiknya terlebih dahulu. Yang pertama, tipografi atau perwajahan puisi. Silahkan dilihat perwajahan puisi dalam puisi Doa karya Chairil Anwar. Bentuk wajah yang ditampilkan pada puisi tersebut cukup menarik. Penulisannya rata kiri, bagian kanan tulisan terlihat tidak teratur, terkesan singkat dan indah. Karena tiap baris puisi hanya disusun oleh beberapa kata saja. Bahkan ada kata yang satu baris hanya terdiri dari satu kata. Jadi baris-baris dalam puisi itu tidak panjang-panjang, melainkan pendek. Selain itu, setiap baris tidak diawali dengan huruf kapital. Beberapa baris diawali huruf kapital dan lainnya diawali huruf kecil. Diksi atau pilihan kata. Diksi yang digunakan penyair dalam puisi Doa tersebut adalah kata-kata yang bernada ragu, lemah, bimbang, dan rapuh. Misalnya dalam kata-kata dalam termenung, biar susah sungguh,
aku hilang bentuk, remuk seperti itu. Lalu imaji. Imaji yang muncul dalam puisi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Imaji penglihatan. Imaji penglihatan terdapat pada kata-kata tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Maksudnya, penyair mengajak pembaca melihat seberkas cahaya kecil walau hanya sebuah perumpamaan. Berikutnya ada imaji pendengaran. Imaji pendengaran terdapat pada aku masih menyebut namamu. Pembaca diajak seolah-olah mendengar ucapan tokoh aku dalam menyebut nama Tuhan. Dan selanjutnya imaji rasa. Imaji sentuh atau rasa terdapat pada kata-kata cahayamu panas suci. Penyair menyampaikan kepada pembaca nikmatnya sinar suci Tuhan sehingga pembaca seolah-olah merasakannya. Kata-kata konkret yang dipakai pengarang diantaranya sebagai berikut. Kata termangu. Untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami krisis iman yang membuatnya sering ragu terhadap Tuhan. Lalu kata tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami krisis iman. Kata-kata aku hilang bentuk remuk. Untuk mengkonkretkan gambaran bahwa penyair telah dilumuri dosa-dosa. Lalu kata di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Untuk mengkonkretkan bahwa tekad penyair yang bulat untuk kembali ke jalan Tuhan. Gaya bahasa yang muncul pada puisi doa karya Chairil Anwar didominasi oleh majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Majas hiperbola yang terdapat pada puisi tersebut, misalnya, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Atau kata-kata, Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Selanjutnya, verifikasi. Untuk rima akhirnya mempunyai pola yang tidak beraturan. Pada bait pertama hanya terdiri dari satu baris yang berarti mempunyai rima akhir A. Untuk bait kedua terdiri dari 3 baris dengan rima akhir A. Begitu pula untuk bait ketiga dan keempat mempunyai rima akhir A. Untuk bait-bait selanjutnya tidak menentu rima akhirnya. Yang kedua, kita akan menganalisis struktur batin pada puisi doa karya Chairil Anwar. Yang pertama yaitu tema. Tema puisi doa karya Chairil Anwar adalah tentang ketuhanan. Hal itu karena diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata yang bermakna ketuhanan. Berikutnya rasa. Perasaan dalam puisi tersebut adalah tentang perasaan terharu dan rindu. Perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan antara lain termenung menyebut namamu atau aku hilang bentuk remuk atau pada kata aku tak bisa berpaling. Nada dalam puisi tersebut adalah mengajak atau ajakan agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Selanjutnya, amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi tersebut diantaranya adalah agar kita bisa menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Agar kita bisa merenung atau termenung seperti yang dicontohkan penyair. Oke pembelajar semua, demikianlah materi bahasa Indonesia tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu dan tekan tombol subscribe. Terima kasih pembelajar semua. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.